Marketeers, jumpa lagi dengan saya Bianca dalam program Chill Corner, sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership. Marketeers, digitalisasi di era sekarang menjadi langkah wajib bagi perusahaan di semua sektor industri agar bisa melayani pelanggan dengan optimal. Tak ketinggalan sektor kesehatan seperti rumah sakit. Dengan digitalisasi, rumah sakit bisa mengoptimalkan layanannya kepada pasien. Telemedicine misalnya, menjadi tren baru yang harus ditanggapi. Dengan teknologi digital, masyarakat bisa dengan lebih gampang dan cepat mendapatkan layanan medis, apalagi di tengah serba terbatas seperti pandemi COVID-19 sekarang ini. Kali ini kita akan belajar dari PT Pertamina Bina Medica IHC yang berhasil melakukan transformasi digital di rumah sakit. Langsung saja kita simak paparan Fatima Jan Rahmat, Direktur Utama PT Pertamina Bina Medica IHC berikut ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sekarang ini integrasi rumah sakit BUMN sudah memasuki transformation program. Jadi sudah diimplementasikan 9 inisiatif strategik untuk kita bisa meng-create value lebih, terutama adalah bagi customer kami dan karyawan BUMN sendiri. Yang kedua, mengapa kita mengambil digitalisasi rumah sakit ataupun layanan digital? Karena ini masa depan. Dan ini dipicu percepatannya oleh kondisi COVID. Nomor satu adalah pada pasien COVID itu memerlukan layanan tidak hanya di rumah sakit tetapi di rumah. Karena isoman ya, isolasi mandiri itu tetap harus dimonitor oleh rumah sakit, oleh tenaga dokter dan nakes. Mereka tetap harus, untuk bisa memonitor hal tersebut kita memerlukan tetap komunikasi dengan pasien kita untuk memberikan perawatan yang terbaik melalui telemedicine. Ada telekonsultasi sampai dengan pengobatan ke rumah. Yang kedua adalah pasien-pasien non-COVID kita, karena kita juga perlu fokus pada pasien-pasien kronik, ya kita sebutnya pasien kronik itu mungkin yang kita kenal hipertensi, pasien diabetes, pasien elderly pasien itu kan sekarang ini meningkat ya jumlah elderly pasien kita di seluruh Indonesia, dan juga pasien-pasien untuk pengontrolan diabetes dan gula darah memerlukan perhatian dari rumah sakit. Nah, dengan adanya telemedicine ini, maka kita tetap bisa melanjutkan continuous healing relationship antara dokter dengan pasien melalui telemedicine. Yang berubah hanya medianya saja, tetapi kualitas layanan dan juga hubungan antara dokter pasien di dalam hal pengobatan itu bisa kita lakukan. Tetapi buat karyawan, buat seluruh perwira Pertamedica IHC, itu adalah perubahan mindset dan perubahan cara kerja, dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami untuk kita mengimplementasikan penggunaan digital ini, baik untuk mindset kita, baik untuk di pelayanan. Perlu sebuah transformasi digital juga dilakukan, sehingga semua dilakukan pada saat yang bersamaan, dan ini dilakukan oleh teman-teman semua perwira Pertamina Bina Medica Indonesia Healthcare Corporation dengan bersemangat untuk menghadapi ini, karena kita tidak hanya melihat kemajuan ini sebagai kemajuan daripada PBMIHC sebagai rumah sakit BUMN, tapi ini adalah kemajuan untuk Indonesia. Ini yang disebut dengan clinical governance. Jadi kita juga harus govern di dalam hal pelayanan kesehatan. Ada transparansi, ada keterbukaan, dan tetap harus ada continuity of care. Jadi yang kami lakukan telemedicine-nya ini adalah adanya connectivity dengan e-medical record kami. Dan juga tata laksana dan tata kelola pelayanan itu sama. Karena kalau kita mengikuti Permenkes tentang rumah sakit yang baru-baru ini nomor 47 yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa tanggung jawab pelayanan termasuk adalah risiko daripada sebuah pelayanan itu tanggung jawab rumah sakit. Sehingga dokter yang berpraktek di telemedicine kami memiliki izin praktek rumah sakit. Sehingga di dalam telemedicine yang dikeluarkan oleh PBMIHC adalah memilih rumah sakit baru memilih dokter. Sehingga terjamin kualitas
walaupun kita melalui sebuah digitalisasi. Kadang-kadang kan ketemu dokter, belum ketemu dokternya aja baru ketemu aja sama dokternya udah rasa sembuh gitu. Nah itu yang hilang sebenarnya dengan konsep dengan cyberspace ya atau digitalisasi. Nah kontak itu artinya kontrak antara saya dokter dan saya pasien, dan sebenarnya kan yang dibicarakan antara dokter dan pasien adalah trust ya, kepercayaan si pasiennya terhadap dokternya gitu ya. Nah, sehingga ini kita berusaha dengan video telemedicine ini bisa tetap mempertahankan hubungan hubungan trust antara pasien dengan dokter yang kita akan sajikan melalui media telemedicine ini. Kita bisa lihat perkembangan telemedicine ini juga bisa memberikan e-medical record-nya data pasien itu dengan baik, termasuk laboratoriumnya, termasuk kita juga bisa melihat tren daripada gula darahnya pasien, misalkan untuk pasien diabetes, kita bisa memberikan feedback langsung in real time, apa yang harus dilakukan, sehingga di sanalah kita bisa tetap mempertahankan outcome yang bisa dirasakan. Quality itu kan bisa dirasakan oleh pasiennya itu melalui sebuah proses. Nah, inilah yang disebut dengan patient experience. Ini tetap kita jaga, walaupun ini dengan digitalisasi. Digitalisasi jalan keluarnya, Pak. Jadi untuk bisa nomor satu, bagaimana standar kualitas itu disamakan di setiap rumah sakit. Nomor medical record satu medical record, nomornya itu bisa diakses di setiap rumah sakit kami untuk pasien-pasien maupun untuk pegawai. Jadi dengan demikian kan ada yang namanya integrasi data dan sebagainya, itu akan sangat membantu. Kedua adalah dengan skala yang besar, kami bisa memberikan efisiensi yang lebih baik, Pak. Jadi dengan yang ketiga adalah supply chain antara kita. Jadi bagaimana kita menyatukan pengadaan ya, the collective management tentang supply chain, bagaimana penyatuan data, bagaimana kita untuk meningkatkan quality of care-nya dengan yang kita gunakan clinical pathway. Kita juga membuat suatu perencanaan pelayanan yang sudah diimplementasikan, yaitu value based care, bagaimana pasien itu mendapatkan nilai dari outcome yang diterima. Itu berdasarkan patient experience atau patient centeredness. Itu kita terapkan semua pada saat ini, baik fisikal kita kombinasi dengan digital. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers menginisiasikan teknologi digital dianggap sebagai solusi yang tepat di masa penuh keterbatasan ini. Namun, dalam mengimplementasikan teknologi dan digital, sebuah perusahaan perlu didukung dengan hadirnya sumber daya manusia yang mumpuni demi memperlancar kesuksesan transformasinya. Saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.